Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kini berjudul Kerukunan antar umat beragama menurut agama Islam dan agama Kristen. Diuraikan oleh Haji Simon Aliasir dalam edisi atau serial Kristologi Qur'ani. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat 18 surat Al-Kahfi ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu barangkali engkau akan membunuh dirimu sendiri karena duka cita, karena menanggung prihatin terhadap mereka, kalau mereka tidak beriman kepada pemberitaan ini. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 6. Agama digambarkan sebagai kotak. Itu dapat dibenarkan jika dikenakan kepada agama-agama non-Islam. Tegasnya, Islam tidak termasuk yang dikotakkan. Gambarannya, Islam bukan sebagai kotak, tetapi sebagai payung yang memayungi semua kotak tersebut. Karena Islam mengakui bahwa semua agama itu asli murninya berasal dari Allah Ta'ala, Tuhan sekalian bangsa. Mungkin timbul pertanyaan, jika semua agama asli murninya berasal dari Tuhan yang Maha Esa, mengapa ajarannya berbeda-beda, bahkan saling berlawanan? Jawabannya karena agama itu diwahyukan secara evolutif yang memakan waktu sekitar 5.000 tahun. Perbedaan situasi dan kondisilah yang menyebabkan adanya perbedaan ajaran antara agama yang satu dengan yang lain. Ambillah contoh agama Ibrahimik, Yahudi dan Kristen atau non-Ibrahimik, Hindu dan Buddha. Di situ tampak jelas bahwa yang datang belakangan lebih dewasa dan sempurna. Dalam sejarah agama membuktikan bahwa kesempurnaan agama itu hanya dinyatakan dalam agama yang terakhir saja, yaitu Islam. Agama-agama non-Islam itu kesempurnaannya hanya terdapat dalam pengakuan umatnya saja, yang pengakuan itu secara eksplisit dan implisit tidak terdapat di dalam kitab suci yang diwahyukan kepada para nabi utusan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kerukunan atau toleransi antar umat beragama di dalam Islam berbeda dengan yang berada di non-Islam. Di dalam Islam, semakin dekat dengan sumbernya, semakin rukun. Sebaliknya, semakin jauh dari sumbernya, semakin renggang dan tidak rukun, baik secara geografis maupun waktu dan wahyu ataupun kitab sucinya. Secara geografis, semakin dekat Ka'bah,
semakin rukun. Di Masjidil Haram tidak ada pertengkaran karena masalah khilafiyah. Demikian pula dari segi waktu, semakin dekat dengan masa Nabi suci Muhammad SAW semakin rukun. Karena sumber utama ajaran Islam adalah Quran suci, maka semakin dekat dengan Quran suci juga semakin rukun. Sebaliknya, semakin jauh dari Quran suci semakin tidak rukun atau tidak toleran. Berbeda dengan agama-agama non-Islam, kerukunan antar umat beragama akan diwujudkan jika kitab suci agama-agama non-Islam itu ditinggalkan sejauh-jauhnya. Realitas ini merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya dan Mika tentang umat yang akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Kitab Yesaya pasal 2 ayat 4, kemudian kitab Mika pasal 4 ayat 3. Hakim itu jelas bukan umat Kristen, melainkan umat Islam. Hal ini dinyatakan di dalam surat 4, surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepada engkau dengan kebenaran, agar engkau mengadili atau menghakimi antara manusia. Litahkuma bainan nas, dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada engkau. Dan janganlah engkau membela perkara orang yang tidak jujur. Demikian pula tentang wasit bagi banyak suku bangsa. Jika atau juga bukan umat Kristen atau umat lainnya non-Islam, wasit itu adalah umat Islam sebagaimana dinyatakan di dalam ayat, dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang unggul, umatan wasaton, agar kamu menjadi saksi bagi manusia dan utusan menjadi saksi bagi kamu. Surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi umat Islam itu pemegang peluit dunia. Sebagai wasit seharusnya berani menyemperit bila terjadi pelanggaran antara suatu bangsa terhadap bangsa yang lainnya, dan juga harus berani memutus perkara terhadap bangsa yang bersalah, karena mereka sebagai hakim dunia. Sekarang marilah kita mawas diri. Sudah pantaskah kita mengemban amanat yang agung itu? Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.